Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Karya Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari atau terkenal Imam Abul Hasan al-Ash'ari, di halaman 15 beliau mengatakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar. Di antaranya beliau mengatakan wa jumlatu qaulina, garis besar globalnya apa yang kita katakan sebagai kaum sunni, anna nuqirru billahi, sesungguhnya kita ikrar mengakui eksistensi Allah, billahi, mengakui adanya Allah, wa malaikatihi, mengimankan malaikat, mengimankan kepada Allah, mengimankan malaikat, wa kutubihi, dan seluruh kitab sucinya Allah, wa rusulihi, dan seluruh utusan Allah, wa bima ja'u bihi min indillah, dan apa-apa yang dibawa oleh para utusan Allah dari sisi Allah, wa marwahu siqat, dan apa-apa akidah yang diriwayatkan, diceritakan, diinformasikan oleh ulama-ulama yang terpercaya an Rasulillah, yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la naruddu min dzalika syai'an, tidak ada satupun yang kita tolak dari semua akidah yang dibawa oleh ulama-ulama yang terpercaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Al-Ibanah ini menunjukkan bahwa Abul Hasan al-Ash'ari dalam merumuskan teologinya, merumuskan akidahnya, itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena sebelum ada Imam Abu Mansur al-Maturidi, sebelum ada Abul Hasan al-Ash'ari, sudah ada golongan ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, dan mereka ini tidak memakai argumen-argumen dengan burhan mantiki, dengan dalil-dalil mantiki, dengan bahasa logika, tidak pakai. Tapi kenapa ahlul kalam pakai ini? Karena ahlul kalam itu menghadapi Mu'tazilah, menghadapi filosof-filosof saat itu yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa logika, yang dalam membawakan ajaran-ajaran sesatnya itu dengan bahasa logika. Maka ahli ilmu kalam, ahli teologi, ahli sunnah menjawab mereka, menangkis mereka, mengoreksi mereka juga dengan bahasa logika. Tetapi akidahnya ahli sunnah itu sendiri dirumuskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik itu akidahnya Abu Mansur al-Maturidi atau akidahnya Abul Hasan al-Ash'ari, semua dirumuskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam kitab Al-Ibanah ini beliau mengatakan ikrar adanya Allah tanpa dengan bahasa logika, tidak memakai bahasa mantiki. Karena ini adalah rumusan asli Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berhadapan dengan orang-orang teolog-teolog yang memakai bahasa falsafi, bahasa logika. Nah,
Kemudian yang kedua, saya baca dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Muhammad Abdul Karim Asy-Syahrustani. Di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, perbandingan agama, halaman 94, beliau mengutip perkataan Imam Asy'ari. Nah, ini perkataan Imam Asy'ari. Qala al-Asy'ariyu, Asy'ari mengatakan, al-insanu idza fakkara fi khilqatihi min ayyi syai'in ibtada'a wa kaifa dara fi atwaril khilqah tauran ba'da taurin. Jika manusia berpikir pada penciptaan dirinya, mulai dari awal penciptaan dirinya, bagaimana proses perputaran fase-fase penciptaan dirinya dari fase ke fase, hatta wasala ila kamalil khilqah, sampai manusia mencapai sempurnanya penciptaan, sempurnanya diciptakan, maka manusia ini, kata Abul Hasan Al-Asy'ari, manusia ini pada akhirnya setelah berpikir, wa arafa yaqinan annahu bizatihi lam yakun liyudabbira khilqatahu. Manusia akhirnya yakin bahwa dirinya sendiri tidak bisa mengatur menciptakan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Wa yanqulahu min darajah ila darajah, yang memindahkan manusia dari satu derajat ke derajat. Wa yurakkiyahu min naqsin ila kamal, yang meningkatkan manusia dari fase kurang menuju fase kesempurnaan. Alima bid darurah, maka dia secara daruri lazim, mestinya dia tahu anna lahu sani'an qadiran, dia tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Sani'an, Tuhan yang menciptakan, gadiran, yang kuasa, aliman, mengetahui, muridan, iradah, menghendaki. Nah, ini jelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu diinformasikan oleh Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dikutip oleh Muhammad Abdul Karim Asy-Syahrustani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Dengan manusia berpikir proses penciptaannya, dia akan mengetahui siapa yang menciptakan itu kalau dapat hidayah. Nah, teori ini sebetulnya mengetahui eksistensi wujudnya Allah, mengetahui eksistensinya Allah, wujudnya Allah, dan akhirnya beriman kepada Allah. Teori Asy'ari ini sebetulnya bukan teori mantiki. Ini ada dalam nas Al-Quran. Apa yang dipaparkan oleh Al-Asy'ari ini, meskipun dengan bahasa mantiki, itu berujuk pada Al-Quran. Bisa Anda baca itu di surat Al-Hajj ayat 5. Tentang penciptaan manusia dari fase ke fase, dibawa untuk mengetahui ma'rifatullah, untuk mengetahui Allah, supaya iman kepada Allah, supaya iman dengan hari kebangkitan dari kubur, supaya iman adanya akhirat. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Ini persis. Berarti apa yang dipaparkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan bahasa logika, dengan bahasa mantiki, sebetulnya berujuk pada Al-Quran. Yaitu dari surat Al-Hajj ayat 5 dan surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Jadi dalil wujudnya Allah itu difahami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dari Al-Quran itu sendiri. Seperti sahabat memahami wujudnya Allah dari Al-Quran, dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tidak dengan bahasa logika, belum pakai bahasa logika. Sudah ada ahli sunnah wal jamaah.
Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Mansur Al-Maturidi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan bahasa logika tapi dirumuskan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam Al-Quran dalil wujudnya Allah itu ada. Dengan apa? Dengan adanya lafaz jalalah itu sendiri. Dengan adanya lafaz Allah itu sendiri dalam Al-Quran. Saya baca dalam kitab Al-Mu'jamul Mufahras di Al-Fadil Quran, penelitiannya seorang ilmuwan muslim yang biasa menerjemahkan kitab-kitab orientalis, yakni Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam karya Al-Mu'jamul Mufahras di Al-Fadil Quran, terbitan Darul Hadis Kairo. Saya baca di situ juga. Saya baca di situ juga terbitan Darul Fikr Beirut. Nah, dua-duanya saya baca. Di situ ada penjelasan lafaz Allahu itu mencapai 980. Allahu pakai dhammah, marfu' dibaca rafa'. Kemudian Allahi dibaca khafad, jar, majrur, itu 1125. Kemudian Allah dibaca nasab 592. Total Allahu, Allahi, Allaha 2697. Sedangkan Allahumma dalam Al-Quran 5 kali. Nah, ini berarti ada lafaz jalalah dalam Al-Quran, lafzul jalalah, hadirnya lafaz Allah dalam Al-Quran itu sendiri, itu sebagai bukti wujudnya Allah sudah. Asy'ari merumuskan itu dari hadirnya lafaz Allah dalam Al-Quran itu sendiri, mencapai 2697 kali, ditambah Allahumma 5 kali. Nah, ini sudah cukup sebagai dalil wujudnya Allah dalam Al-Quran. Nah, kenapa Asy'ari pakai dalil logika mantiki? Karena menghadapi dengan Mu'tazilah, menghadapi falasifah, filsafat, teolog-teolog dengan bahasa logika. Nah, kemudian tentang tauhid, la ilaha illallah. Itu dalam Al-Quran, kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu 2 kali. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku Allah, 3 kali. Nah, Allah menyebut dirinya Allahu. La ilaha illallah 2 kali. Allah menyebut dirinya la ilaha illa ana, saya, tiada Tuhan kecuali saya, 3 kali. Kemudian la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, engkau Allah, 1 kali. Kemudian la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia Allah, 30 kali dalam Al-Quran. Ini semua cukup sebagai dalil wujudnya Allah. Dalil eksistensi Allah dari teks-teks Al-Quran itu sendiri. Seperti para sahabat memahami wujudnya Allah dari Al-Quran. Para tabi'in, para sahabat belum ada bahasa mantiki, belum berhadapan dengan filsafat. Mereka sudah beriman kepada Allah, sudah percaya dengan wujudnya Allah. Dan imannya para sahabat dan imannya para tabi'in dan imannya para salafus salih ini yang diikuti oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, yang diikuti oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya baca dalam kitab Al-Asma wa Sifat, karya Imam Baihaqi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi.
dalam kitabnya Al-Asma was Sifat, nah ini beliau mengatakan di halaman 131 bahwa sifat hayatnya Allah itu sudah menjadi dalil wujudnya Allah. Allah disebut hidup, itu dalil wujudnya Allah. Dan Asy'ari dan Maturidi tahu itu dari Al-Quran. Allah disebut hidup sebelum ada bahasa logika, sebelum ada bahasa mantiki. Nah, ini saya baca dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi di halaman 131. Al-Baihaqi mengatakan wa fi isbati asma'ihi isbatu sifatihi, dan di dalam menetapkan nama-nama Allah berarti menetapkan sifat-sifat Allah. Li'annahu idza sabata kaunuhu maujudan, karena sesungguhnya jika tetap pasti Allah itu ada, fawusifa bi annahu hayyun, kemudian Allah disifati hidup seperti dalam Al-Quran, nah maka Allah disifati dengan tambahan sifat ala zat, tambahan sifat atas zat apa? Yal hayat, yaitu hidup. Berarti zatnya sifatnya wujud. Sifat wujudnya Allah maujudan. Ada tambahan sifat al hayat, hidup. Allahnya maujud, Allahnya ada. Nah, ini sebetulnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena ini berujuk pada Allah disebut Al-Hayyu Al-Hayy, hidup. Dalam Al-Quran, pertama surat Al-Baqarah ayat 255. 2. Surat Ali Imran ayat 2. 3. Surat Toha ayat 111. 4. Surat Al-Furqan ayat 58. 5. Surat Ghafir ayat 65. Nah, dalam ayat-ayat itu Allah disebut Al-Hayyu, disebut Al-Hayy, hidup 5 kali. Nah, Al-Hayy itu sudah menunjukkan wujudnya Allah. Karena Allah hidup, berarti Allah mawujud, Allah ada. Nah, itu dirumuskan oleh Imam Baihaqi. Nah, Baihaqi itu sendiri pengikut Asy'ari. Kok tahu Imam Baihaqi itu pengikut Asy'ari? Kok tahu Imam Baihaqi itu pengikut Asy'ari? Berdasarkan karya riset ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Asakir dalam karyanya Tabyinu Kidbil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Tabyinu Kidbil Muftari, menjelaskan kebohongan orang-orang yang dusta, fima nusiba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu menjelaskan tentang kebohongan-kebohongan orang yang dusta tentang apa-apa yang dinisbatkan pada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ternyata Imam Baihaqi di sini, di kitab ini dijelaskan di halaman 203, di halaman 203 bahwa Imam Baihaqi itu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, termasuk tobaqot yang ketiga. Tobaqot itu level 3. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari level 3. Maksudnya level 3 siapa? Orang yang menjumpai muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Man laqiya ashaba ashabihi. Orang yang menjumpai muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, termasuk Imam Baihaqi. Nah, Imam Baihaqi merumuskan bahwa dalil wujudnya Allah itu dari hayatnya Allah sudah cukup sebagai dalil wujudnya Allah.
Allah hidup berarti ada. Nah, dan dalil hidupnya Allah dari Al-Quran. Disebut Al-Hayyu, disebut Al-Hayyi, Allah itu hidup. Disebut 5 kali dalam Al-Quran. Maka Al-Asy'ari ini sudah jelas merumuskan wujudnya Allah itu juga dari Al-Quran. Dari ayat Al-Hayy juga. Itu sesuai penjelasan Imam Baihaqi. Ini yang keberapa? Yang keempat. Sedangkan yang kelima, ternyata dalam Al-Quran saya temukan setidaknya ada 2 ayat yang mengisyaratkan Allah itu disebut maujud dalam Al-Quran. Disebut maujud. Anda baca di surat An-Nur ayat 39. Yang kedua di surat An-Nisa ayat 64. Di surat An-Nisa ayat 64 di situ ditemukan Allah disebut lawajadullaha tawwaban rahima. Mereka yang mendolimi diri sendiri datang kepada Rasulullah, istighfar kepada Allah, dan Rasul ikut mendoakan maghfirah untuk mereka, lawajadullaha, sungguh mereka menemukan Allah. Lawajadu, mereka menemukan. Wajadu, fi'il madhi. Allah sebagai maf'ul, maf'ulnya wajadu berarti maujud. Karena maf'ulnya wajadu. Lawajadullaha, mereka menemukan, wajadu. Allah sebagai maf'ul bih, berarti Allah sebagai maujud yang ditemukan. Tawwaban, maha menerima taubat. Rahiman, maha pengasih. Maka ayat ini sudah mengisyaratkan Allah itu disebut maujud. Karena teksnya Al-Quran lawajadullaha tawwaban rahima. Jadi Imam Asy'ari mengatakan sifat wajibnya Allah itu wujud. Itu memang benar. Karena Al-Quran mengatakan lawajadullaha tawwaban rahima. Wajadu Allah sebagai maujud. Berarti Allah punya sifat wujud. Nah, kemudian di surat An-Nur ayat 39 ada ayat wa wajadallaha indahu. Dan orang kafir menemukan Allah di sisi amal. Nah, di sisi amal. Fawafahu hisabah. Maka Allah memenuhi orang kafir itu pembalasan amal tersebut. Jalaluddin Al-Mahalli di tafsir Jalalain ayat 39 surat An-Nur, wa wajadallaha indahu ay inda amalih. Dan orang kafir menemukan Allah, wa wajada Allah. Berarti Allah maujud. Ditemukan, ada inda amali, di sisi amalnya. Fawafahu hisabah, maka Allah memenuhi pada orang kafir itu pembalasan amalnya, yakni amal baiknya orang kafir di akhirat tidak dapat pahala, tapi dapat balasan di dunia. Menemukan Allah di sisi amalnya. Fawafahu hisabah, di dalam tafsir Jalalain Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan jazahu alaihi fid dunya. Allah membalas kepada orang kafir itu atas amal baiknya. Jika orang kafir itu punya amal baik, dibalas sebatas fid dunya, di dunia. Di akhirat tidak dapat pahala. Nah, dalam Khasyiyah tafsir Jalalain, Khasyiyah Jamal tafsir Jalalain,
karya Sulaiman bin Umar atau yang terkenal Jamal, Al-Futuhatul Ilahiyah bitaudihi tafsiril jalalain lid-daqa'iq al-khafiyah, jilid 5 halaman 303-302. Beliau mengatakan annallaha jazahu fid dunya ala amalih, Allah membalas kepada orang kafir itu di dunia atas amalnya. Bil bani, bil mal, diberi harta, wal banin, diberi anak-anak laki-laki, diberi anak, wa ghairihima, dan diberi selain harta dan anak, tapi di akhirat tidak diberi pahala. Itu dalam khasiah Jamal. Kemudian saya baca dalam kitab I'rabul Quran wa Bayanuh karya Muhyiddin Darwis, jilid 5 halaman 287. Beliau mengatakan wa wajada fi'lun madin wa fa'ilun mustatirun. Wajada fi'il madhi, fa'ilnya tertutup, yakni orang kafir. Wa lafdul jalalah maf'ulun bihi. Lafdul jalalah wa wajadallaha wa wajadallaha, allaha maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Ini menerangkan amal orang kafir, amal baiknya orang kafir yang tanpa iman seperti fata morgana, yakni di akhiratnya tidak ada hasilnya. Di dunia diberi balasan oleh Allah, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Seperti fata morgana, kasarab. Nah, jelas di sini menguatkan bahwa Allah bisa disebut mawujud dari ayat 39 surat An-Nur, juga ayat 64 surat An-Nisa. Jelas Allah disebut mawujud. Wa wajadallaha dan la wajadullaha. Jelas. Tadi yang kelima ya. Jadi yang kelima bahwa setidaknya 2 ayat Al-Quran, 39 surat An-Nur dan 64 surat An-Nisa mengisyaratkan Allah diberi sifat mawujud. Kemudian dalil wujudnya Allah dalam Al-Quran itu ada dari lafaz kana itu sendiri. Yang kana ini disandarkan pada lafzul jalalah Allah. Saya baca dalam kitab Al-Mujawwal Fahras di Al-Fadil Quran Muhammad Fuad Abdul Baqi bahwa kana dalam Al-Quran itu ini yang keenam. Yang keenam, dalil wujudnya Allah dari ayat-ayat kana yang disandarkan pada Allah. Kana dalam Al-Quran sebanyak 422 kali. Kana, apa artinya kana? Ada. Berarti kan wujud. Kana itu artinya apa? Ada. Bagaimana ayat-ayat kana dalam Al-Quran? Saya beri contoh. Di surat An-Nisa ayat 11. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah kana ada. Aliman maha mengetahui. Hakiman maha hikmah. Di sini ada dalil wujudnya Allah kana. Sifat Allah ilmun aliman. Hakiman nama Allah maha hikmah. Ada lagi surat Ali Imran ayat 23, innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah kana ada. Wujud kan? Dalil wujud. Allah ada, ghafuran, maha mengampuni, rahiman, maha menyayangi. Nah, jelas kan?
Dari ayat-ayat kana itu sudah dipahami dalil wujudnya Allah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ayat di surat An-Nisa ayat 58, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah kana ada. Sami'an maha mendengar, sifat sam'un. Sifat wajibnya Allah sam'un, mendengar. Basiran maha melihat, sifat wajibnya Allah basar, melihat. Kemudian surat An-Nisa ayat 149. Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah kana ada. Afuwan maha menghapus dosa. Qadiran maha kuasa. Itu qadiran sifat kudrahnya Allah. Diketahui dari kata qadiran. Jelas semua. Jadi jelas ada dalil wujudnya Allah dari ayat-ayat kana dalam Al-Quran. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.